Oke, shalom. Ketemu lagi dengan saya Gracia Pilo. Ya, hari ini saya buat postingan mereaksi karena apa yang saya tampilkan mengenai perintah-perintah Muhammad kepada Sa'id bin Haritsah untuk melakukan penyerangan, bahkan di dalam peperangan di Hisma itu, yang kemarin banyak perempuan yang tertawan dan diperkosa untuk sebagai kompensasi lah buat laskar muslim yang bisa memperoleh tawanan perang, dia berhak menyetubui perempuan yang ditangkap. Kemudian saya jelaskan, saya membacakan apa penjelasan tafsir Al-Qurtubi untuk surah Al-Ahzab 37 tentang pernikahan Zainab dengan Muhammad. Nah, polemikus muslim bereaksi, dia kurang suka dengan apa yang saya tampilkan tentang apa yang mereka imani tentang kelakuan junjungan mulianya, dan menyerang Alkitab, mengatakan Alkitab lebih parah, mengajarkan free sex. Dia memberikan postingan-postingan, komen-komen di Facebook, di wall saya maupun di wall mereka sendiri, bahwa Yehuda berzina dengan Tamar dan sebagainya. Nah, siang hari ini saya akan menjelaskan mengenai bantahan tentang komen-komen negatif dari para polemikus muslim yang tidak dengan jujur menerima kebenaran yang saya sampaikan kemarin. Ya, kita lihat bantahan saya ya. Oke. Sebentar. Perbuatan Yehuda dengan Tamar apakah sama dengan Muhammad dan Zainab di dalam Al-Quran? Apakah perbuatan Yehuda dengan Tamar adalah sesuatu instruksi dan ketetapan Allah? Seperti dengan yang terjadi di dalam hubungan Muhammad dengan mantan menantunya Zainab. Saya akan membantah semua serangan-serangan pihak Muslim yang tidak jujur, yang hanya tendensi jengkel aja dan meluapkan emosinya terhadap saya. Jadi apa yang saya sampaikan, apa yang saya bacakan dari tafsir-tafsir Quran, hadis-hadis tentang kasusnya Zainab dengan Muhammad membuat banyak orang yang terperanjat. Saya membacakan tidak berbohong bahwa Said, suaminya Zainab, diminta oleh Muhammad untuk melamarkan istrinya Zainab untuk diminta menjadi istrinya Muhammad. Saya hanya membacakan apa yang tercatat. Jadi Said menemui Zainab, mengutarakan niat Muhammad untuk melamar Zainab untuk diperistri, untuk dijadikan istri yang kesekian. Karena Muhammad waktu itu sudah punya banyak istri, tapi dia punya keinginan untuk nambah istri, yaitu istri dari istrinya Said, mantunya sendiri, ingin diperistri. Untuk mengutarakan niatnya dia memperistri istrinya anak mantu, dia minta Said yang ngomong. Akhirnya Said datang menceraikan Zainab, mengutarakan niatnya Muhammad. Setelah Zainab mendengar keinginan hati Muhammad melalui mulutnya Said, Zainab mau berdoa, masuk kamar, tiba-tiba Muhammad datang dan menggauli, mencampuri, mengewek di tempat di kamarnya Zainab atas seizin Allah. Ini ketetapan Allah. Nah, apa yang saya bacakan ini bukan fitnah, bukan menista Islam. Saya hanya membaca apa yang tertulis di dalam hadis seperti yang dikumpulkan oleh tafsir Al-Qurtubi. Di dalam Islam, apa yang dilakukan Muhammad ini sesuatu yang benar karena atas perintah Allah. Sesuatu yang mulia karena ini ketetapan Allah. Bahkan perbuatan Muhammad di dalam Islam selalu dikategorikan perilaku akhlak yang mulia, manusia sempurna, insan kamil. Nah, di saat saya membacakan apa
yang tertulis di dalam tafsir Al-Qurtubi yang sesuai dengan hadis-hadis sahih, mungkin mereka malu dengan perilaku nabinya. Tapi mereka ya sambil malu-malu berusaha membantah, pada akhirnya mengakui. Itu kan istri, ex-istri dari anak angkat. Kalau anak angkat tuh nggak ada nggak ada nasabnya, halal untuk dikawini. Apapun kalimatmu, kamu membenarkan apa yang saya baca. Jadi nggak perlu menyanggah saya dong. Di saat mereka malu-malu tapi mengakui perbuatan Muhammad seperti yang saya bacakan dari tafsir Al-Quran, polemikus Muslim berusaha menyerang menyerang Alkitab secara membabi buta dengan nada fitnah. Mereka mengangkat bagaimana dengan masalah Yehuda dengan Tamar. Jadi hubungan seks antara mertua dengan menantu ada di dalam Alkitab. Masalah Yehuda dengan Tamar diangkat untuk menunjukkan bahwa Alkitab itu nggak lebih baik dari Alkitab. Ini loh, ada kasus Yehuda dengan Tamar, bahkan diberi komentar, ini artinya Alkitab mengajarkan free sex, free iwik mertua dengan menantu. Bukan hanya Yehuda dengan Tamar yang diangkat, mereka juga menyebarkan fitnah dan penistaan agama bahwa kasus perzinahan Daud dengan Batsyeba ini adalah pembenaran free sex di dalam Alkitab. Nah, cara mereka menyerang Alkitab secara ngawur semacam ini yang saya bantah. Kemudian mereka memberikan tambahan lagi, ternyata Yesus adalah anaknya, anak najis dari keturunan pezina, dengan berbagai macam komen-komen seperti ini. Ini coba Anda lihat. Ini komennya Hasan Badrun. Gue mau bahas yang Tamar ya Inyo, tolong dibantah secara alkitabiah. Oke, saya akan menuruti. Saat ini saya akan bantah. Kisah ayah dengan menantunya Yehuda anak Yakub. Yehuda menikah dengan binti Sua, memiliki anak Onan dan Sela, yang ketiganya laki-laki. Di dalam Kejadian 38 ayat 6 sampai 10, Yehuda menikahkan dengan perempuan bernama Tamar. Karena ini jahat di mata Tuhan, meninggal. Onan adiknya diminta untuk menggantikan. Diminta menggaul ini bukan diminta untuk kentu begitu, bukan. Di dalam adat Yahudi itu ada namanya pernikahan saudara. Jikalau kakaknya belum meninggalkan anak, adik laki-lakinya harus menggantikan posisi kakak sebagai suami sambung untuk menurunkan anak. Begitu mereka punya anak sebagai suami sambung, anaknya itu akan dianggap anak kakaknya, bukan anaknya dia. Ini budaya. Jadi saya ingin perjelas ya, Onan diminta menggauli bukan berarti Onan diminta mengewek, bukan. Onan dinikahkan sebagai suami sambung, menggantikan posisi kakaknya yang meninggal. Onan menggauli Tamar supaya Tamar bisa memiliki anak atas nama Namun Onan hanya menggauli tapi tidak mau punya anak. Tidak kepingin anaknya ini dianggap anak kakaknya. Akhirnya di saat Onan berhubungan seks dengan Tamar, spermanya dibuang di luar supaya tidak terjadi kehamilan. Nah, cerita ini berhenti. Hasan Badrun meneruskan, pada Kejadian 38 ayat 12, Yehuda menjadi duda, istrinya meninggal. Setelah istrinya meninggal, Yehuda pergi ke daerahnya Tamar. Dia ingin berzina, jajan. Ternyata perempuan yang dia hampiri itu bukan perempuan sundal seperti yang dia kira. Ternyata itu adalah mantunya sendiri yang dalam kondisi memakai cadar tertutup. Sehingga Tamar hamil, hasil hubungan antara bapak mertua dengan menantu, sehingga hasil hubungan Yehuda dengan Tamar punya 2 anak, Peres dan Sela. Lantas siapakah Peres ini? Peres adalah leluhur yang akan menghasilkan leluhurnya Yesus.
Ini. Jadi singkat cerita di dalam komen-komennya orang Muslim, Yesus anak najis keturunan pendosa. Ini. Nah, lihat sebelah kanan. Kok Yesus berasal dari keturunan anak najis Tamar dan Yehuda Inyo? Dia tanya begini. Yehuda bersetubuh dengan Tamar menantunya sendiri, ketawa-ketawa. Tuhan lahir, lalu lahirlah Tuhannya Inyo, Tuhan hasil anak persinahan. Nah, ini loh. Ini reaksi dari pihak polemikus Muslim yang mungkin malu, tapi malu-malu mengakui, akhirnya ya mengakui juga, dan dia balas menyerang kekristenan dan Alkitab, mengangkat kasusnya Yehuda dengan Tamar. Kemungkinan yang ingin mereka sampaikan, Alkitab itu lebih rendah, mengizinkan free sex, hubungan seks antara mertua dengan menantu. Oke, saya akan jawab. Seperti permintaanmu, tolong dibantah sekarang Alkitabiah Inyo. Saya bantah. Sih, bentar. Keluarga Yehuda. Yehuda punya anak sulung Er. Istrinya Er, Tamar. Er meninggal, Tamar tidak punya anak. Akhirnya harus melaksanakan adatnya Israel, adat kunonya Israel, pernikahan sambung dengan saudaranya. Adik laki-lakinya Er harus menjadi suami, menggantikan posisi Er, supaya Tamar, istrinya Er, punya anak dalam kategori dianggap anaknya Er, meneruskan keturunannya Er. Dan yang menggantikan posisinya R, ya adiknya R, Onan. Onan menggantikan posisi pernikahan saudara, suami sambung. Tapi Onan jahat, dia tidak kepingin Tamar punya anak atas nama kakaknya. Dia tidak kepingin kakaknya itu punya, dianggap memiliki keturunan atas kawin sambung yang dia lakukan. Sehingga dia setiap kali berhubungan seks, spermanya dibuang di luar. Akhirnya Onan dihukum mati. Dari perilaku Onan yang jahat ini muncullah kata di dalam bahasa sekarang onani. Jadi hubungan seks yang tidak semestinya. Setelah Onan mati, ada anak ketiga. Anak ketiganya Yehuda namanya Sela masih kecil. Menurut adat Israel, karena Tamar tidak punya anak dari Er maupun dari Onan adiknya Er, dia harus nunggu Sela sampai besar, menggantikan posisi kawin sambung, pernikahan saudara, agar Er yang mati punya anak. Dianggap anaknya Er. Tapi Sela setelah besar nggak dikawin-kawinkan sama si Tamar. Selain itu, istrinya Yehuda binti Suah meninggal. Jadi Tamar janda cerai mati, Yehuda duda cerai mati. Yehuda tidak punya istri, Tamar tidak punya suami, menunggu dikawinkan dengan saudaranya Er dan Onan, yaitu Sela. Nih, lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, karena Er mati, digantikan Onan mati, oke. Tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakku yang ketiga ini Sela besar. Nanti kamu tak kawinkan dengan anak yang ketiga, siapa tahu kamu punya anak, demi nama suamimu yang sudah meninggal dulu. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Karena diminta dia pergi, tinggal dulu di rumah ayahmu, pulanglah ke rumah ayahmu sebagai janda, sampai tak kawinkan dengan anakku yang ketiga, maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Ini ayat 11 ya. Ayat 12, setelah beberapa lama matilah anak Suah, istri Yehuda. Istrinya Yehuda binti Suah. Yehuda sekarang duda cerai mati. Dia duda. Setelah istrinya mati, habis perkabungan, pergilah Yehuda ke Timna kepada orang yang menggunting bulu dombanya bersama dengan Hira sahabatnya orang Adulam itu.
ketika dikabarkan kepada Tamar, loh, bapak mertuamu Yehuda sedang ke Timnah untuk menggunting bulu-bulu dombanya. Maka ditanggalkannya pakaian kejandaannya. Ia bertelegung menggunakan cadar berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timnah. Ditunggu di situ, karena dilihatnya bahwa Sela telah menjadi besar, dan Yehuda tidak memberikannya kepada Tamar, Sela, supaya menjadi suami sambung untuk menghasilkan keturunan demi nama suaminya yang pertama, menurut adat kuno. Dia lihat, loh, sudah besar ternyata Sela, kok nggak dikasih-kasihkan ke aku? Dia diem aja sambil nunggu itu. Nah, bukan hanya Tamar yang melihat Yehuda datang, Yehuda juga melihat dia. Karena Yehuda melihat ada perempuan bercadar, uh, dibungkus badannya hanya matanya atau yang kelihatan, disangkanya itu perempuan sundal. Nah, ada niat tidak baik, dikiranya perempuan yang bertelekung, berselubung, itu adalah perempuan sundal. Jadi Yehuda punya niat melakukan dosa, karena ia menutupi mukanya. Mungkin lonte zaman dulu itu bercadar. Kalau tidak bercadar, bukan lonte. Ini mungkin ya yang saya lihat ya. Dari narasi kitab Taurat Kejadian 38:15, karena dia bercadar hanya matanya atau yang kelihatan, dikiranya ini lonte. Jadi lonte zaman dulu itu bercadar, hanya ditutupi mukanya semuanya, bertelekung, hanya kelihatan matanya saja. Ini lonte zaman dulu. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan di pinggir jalan itu, yang dikiranya lonte, yang dikiranya perempuan sundal. Dan dia mengutarakan niat jahatnya, niat dosanya. Marilah, aku ingin menghampiri engkau. Aku ingin iwik-iwik dengan engkau. Karena dia menyangka perempuan itu sundal, perempuan sundal lonte. Karena dia berjilbab gitu loh. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Yehuda nggak tahu bahwa perempuan berjilbab hanya bercadar ini ternyata itu mantunya. Dikiranya itu lonte. Yehuda ingin melonte. Tanya perempuan itu, apa yang akan kamu berikan kepadaku jikalau kamu menghampiri aku? Kalau kamu ngiwik-ngiwik sama aku, kamu ngasih apa sama aku? Nah, ini pun juga menjadi masalah. Ternyata si Tamar di saat diajak ngomong sama Yehuda, dia nggak mengatakan, mertua, saya ini menantumu. Dia nggak ngomong begitu, tapi malah dia bilang apa? Kalau kamu iwik-iwik dengan saya, imbalanku apa? Loh, artinya antara dua orang ini melakukan kesengajaan untuk berbuat dosa. Mungkin karena si Tamar lama menunggu suami baru, nggak datang-datang, dia mengiyakan dengan catatan aku minta imbalan. Jawabnya Yehuda, aku akan memberikan imbalan atas iwik-iwik dengan kamu, dengan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, oke, kamu berjanji seperti itu, oke. Tapi aku minta tanggungan sampai kamu mengirimkannya kepadaku. Sesudah kira-kira 3 bulan, saya lompati ya, ini kan ayat 3:17 ya. Tanggungannya itu, si Yehuda menyerahkan cincin, tongkat, hartanya dia. Tongkat, cincin, apa-apa, kepunyaannya Yehuda sebagai jaminan bahwa dia akan membayar. Kira-kira 3 bulan, nah setelah Yehuda melakukan perzinahan itu, Yehuda ngambil dombanya, berusaha mengirim ke Tamar, Tamar enggak ada, bingung dia loh. Aku membayar, tapi Tamar enggak ada, ya sudah. Setelah 3 bulan dari kasus itu, ada kabar sampai ke telinga Yehuda. Tamar menantumu melakukan perzinahan, bersundal. Bahkan telah mengandung dari persundalannya. Lalu Yehuda marah. Loh, kok bisa dia belum kawin kok sudah punya anak, hamil. Bawalah perempuan itu supaya dibakar. Jadi menurut adat zaman itu,
perzinahan itu dosa, harus dihukum mati. Ini kemarahannya Yehuda, sekalipun Taurat belum turun. Yang kita bisa lihat budaya sebelum zaman Taurat tidak mengizinkan perzinahan hamil di luar nikah. Tapi catatan sejarah sebelum zamannya Taurat, ternyata praktek persundalan, perlontaian sudah ada. Ciri-ciri lonte itu menggunakan cadar, bertelekung, mukanya ditutupi. Jadi kalau mukanya ditutupi itu gambaran lonte di zaman Yehuda sebelum Taurat. Waktu dibawa perempuan itu, menantunya dibawa, perempuan itu menyuruh kepada mertuanya, "Oke, kamu ingin membakar, membunuh saya. Ini ya, ini barang-barang milik kepunyaan laki-laki yang tidur sama saya. Serahkan. Dari laki-laki yang punya barang-barang inilah aku mengandung. Aku dihamili oleh laki-laki ini." Juga dikatakan, "Periksalah siapa yang punya cap materai serta kalung dan tongkat ini. Dialah yang menghamili saya. Tolong kamu cari siapa orang yang punya ini." Begitu barang-barang yang diserahkan Tamar, diserahkan ke Yehuda, Yehuda memeriksa. Loh, oh alah, ternyata lonte berjilbab kapan hari itu? Kamu toh anak menantuku sendiri. Yehuda ngaku dengan jujur, bukan aku yang benar untuk kasus ini. Tetapi perempuan itulah yang benar, dia akui dia yang benar. Karena memang aku tidak memberikan kepada dia Shelah anakku. Karena aku menunda-nunda melaksanakan pernikahan wajib, pernikahan sambung saudara. Aku nggak memberikan Shelah kepada Tamar sampai terjadi hal ini. Dan dia tidak, aku yang bersalah. Jadi dia mengakui aku yang bersalah, Tamar tidak bersalah. Dan Yehuda tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu sampai mati. Jadi ada pengakuan, ini semua adalah perbuatanku, kesalahanku. Aku mertua duda cerai mati. Aku nggak sadar kalau aku mau jajan itu ketemu dengan menantuku sendiri yang tidak punya suami. Duda lawan janda. Nah, tapi cara bertobatnya nggak dijelaskan, hanya dia mengatakan sejak saat itu dia tidak lagi menyentuh perempuan itu sampai mati. Dia mengaku itu suatu kekhilafan, suatu kesalahan yang dia lakukan. Pada waktu Tamar hendak melahirkan, ternyata ada anak kembar di dalam kandungannya. Oke, apa yang kita baca tadi di sini, tolong ya kita lihat, kita cermati supaya jangan salah paham, sebagaimana cara orang Muslim berolok-olok berusaha menyamakan kasus Yehuda Tamar dengan perilaku Muhammad dengan Zainab. Benar, Yehuda Tamar mertua menantu, seperti Muhammad dengan Zainab. Bedanya Yehuda ini duda, tidak punya istri. Tamar menantunya ini janda, tidak punya suami. Muhammad istrinya banyak. Zainab waktu itu masih punya, Saidnya masih hidup. Malah Said yang diminta oleh Muhammad melamarkan Muhammad untuk Zainab. Ini yang pertama, ada perbedaan. Sama-sama mertua menantu, bedanya Yehuda, duda, Tamar, janda. Muhammad, istrinya sudah banyak, masih kepingin nambah lagi. Zainab waktu itu punya suami, nunggu diceraikan dulu baru dikawin. Kedua, kasus Yehuda dengan Tamar ini terjadi sebelum aturan syariat Taurat di zaman Musa turun. Kejadian 38 mencatat perilaku leluhur Israel, entah kesalehan maupun dosa dan kesalahan-kesalahan. Dicatat apa adanya. Alkitab mencatat kesalahan-kesalahan dan kesalehan-kesalehan apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kasus Yehuda dengan Tamar
terjadi 500 tahun sebelum zaman Taurat. Taurat belum ada. Belum ada aturan. Aturan mertua sama menantu boleh kawin apa enggak, belum ada. Aturan tertulis bagaimana berzina, belum ada. Masih ya adat kebudayaan aja yang berlaku. Jadi itu catatan yang ada di dalam Taurat mengenai perbuatan leluhur-leluhur Israel sebelum Taurat itu ada. Itu kasusnya 500 tahun sebelum Taurat ada. Budaya di zaman itu berbeda dengan kita. Ada perbedaan budaya. Ada budaya kawin sambung, pernikahan saudara. Nih, kalau andai kata mau berkelit, bisa, saya kan nggak punya istri. Saya mau menikah dengan siapapun kan bisa. Ini bisa aja pembenaran seperti itu. Tetapi Yehuda tidak melakukan pembenaran. Dia mengaku salah, dan pertobatannya dibuktikan dengan dia tidak mau sentuh lagi menantunya sampai mati. Bisa saja dipikir, loh, saya kan tidak punya istri. Bolehkah aku menikah dengan perempuan siapapun yang saya mau? Tapi itu tidak dilakukan Yehuda. Yehuda malah mengaku ini kekeliruan, ini kesalahan saya. Dan setelah dia mengaku, dia tidak sentuh Tamar sampai dia mati. Lanjut. Setelah kasusnya Yehuda dan Tamar 500 sebelum syariat Taurat ada, sekarang kita lihat aturan Taurat. Di dalam Taurat 500, ini salah tulis ini. Di dalam kitab Taurat 500 tahun setelah zaman Yehuda mulai ada aturan baku bahwa mertua dilarang bersenggama dengan menantu. Setelah 500 kemudian. Nih, contoh ya. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertua perempuannya. Mantu laki-laki berhubungan seks dengan mertua perempuan, tidak boleh. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuk. Tidak hanya mantu dengan mertua perempuan, imamat. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantu perempuannya, mertua laki-laki berhubungan seks dengan menantunya, mesti keduanya dihukum mati. Tidak boleh. Mertua laki-laki maupun mertua perempuan tidak boleh berhubungan seks dengan mantunya. Mereka telah melakukan sesuatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Maka dosa mereka akan tertimpa atas dosa mereka sendiri. Ini dosa. Dosa ya dosa. Apapun perbuatan-perbuatan yang dicatat di dalam Alkitab, entah itu kebejatan ataupun kekudusan dan kesalehan, dicatat apa adanya, dosa tetap dosa. Kesalehan tetap kesalehan. Tidak pernah dosa dianggap saleh atau saleh dianggap dosa dibolak-balik. Tidak pernah terjadi. Nah, sekarang kita lihat Zainab sama Muhammad. Benar, ini pernikahan mertua dengan menantu. Tapi beda. Muhammad mertua punya banyak istri. Hanya dia ingin nambah istri lagi, ingin memperistri mantunya yang masih punya suami waktu itu. Dia ingin menikahi mantunya sendiri. Nah, Said akhirnya menceraikan Zainab dan melamarkan Zainab untuk diperistri oleh Muhammad menjadi istri yang kesekian. Pernikahan menantu dengan mertua, jikalau di dalam Taurat itu dilarang, tidak boleh, aturan ini di dalam Al-Quran berbeda. Quran membolehkan hubungan seks mertua laki-laki dengan menantu perempuannya jika dia itu janda, ex-istri, anak angkat. Tidak halal, tidak boleh jika menantunya itu janda atau ex-istri anak kandungnya. Ini beda. Dan di dalam Al-Quran ada penjelasan lagi. Hubungan seks yang direstui Allah Subhanahu wa Ta'ala antara mertua dengan menantu, halal jika itu ex-istri anak angkat, adalah ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah lah yang harus terjadi. Jadi siapapun umat muslim yang ingin beriwik-iwik menikahi istri anak angkatmu, itu bukan dosa, itu ketetapan Allah, itu sunnah.
itu malah dapat pahala. Meneladani perilaku akhlak Muhammad menikahi Zainab. Itu sunnah itu malah. Ini ada ayatnya. Suami mertua boleh menikahi istri anak angkatnya boleh. Ini ketetapan Allah, ini loh ayatnya. Al-Ahzab 37. Baca, tidak usah baca yang atas, baca yang bagian yang berwarna kuning. Kami kawinkan kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawinkan Muhammad dengan Zainab. Allah sendiri yang mengawinkan Muhammad dengan Zainab supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menceraikan istrinya, telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah, itu pasti terjadi. Ini firman Allah, ini hukum Allah, ini ketetapan Allah. Melakukan hal ini bukan dosa, ini sunnah, malah dapat pahala. Beda. Perbuatan Yuda dan Tamar itu dosa. Kekilafan. Tidak ada pendeta yang mengatakan setelah membacakan kasusnya Yuda dan Tamar, terus di atas mimbar, pendeta-pendeta mengkhotbahkan, marilah kita setelah pulang dari gereja, laksanakanlah firman Allah dengan murni dan konsekuen, senggamailah menantu-menantu kalian seperti yang dilakukan Yehuda dan Tamar. Tidak ada pendeta yang ngomong seperti ini. Jadi cara orang-orang muslim, polemikus muslim menyerang Alkitab, membolak-balikkan, menafsirkan sembarangan, itu tafsiranmu sendiri. Tapi beda dengan ayat Quran yang saya tunjukkan. Anda akan temukan banyak sekali ceramah-ceramah ustadz membenarkan dan menjelaskan tentang Al-Ahzab 37. Di Kristen tidak ada yang mengkhotbahkan itu boleh dan baik. Itu dosa kok. Di Islam, ini bukan dosa. Ini baik, ini benar, boleh dilakukan. Ini malah perbuatan yang terpuji. Beda. Nih, bahkan mengenai bagaimana Zainab itu dinikahi Muhammad. Nih, tafsir Al-Qurtubi, Al-Ahzab 37. Said kemudian bergegas menuju Zainab. Setelah Muhammad menyampaikan keinginannya kepada Said, kepingin menikahi Zainab, istrinya, langsung Said datang. Sesampainya di rumahnya Zainab, ternyata Zainab sibuk dengan adonannya. Ketika meriwayatkan hadis ini, Said berkata, pada waktu aku melihat Zainab mau ngomong keinginannya Muhammad mengawini Zainab istrinya, aku merasa membawa beban yang sangat berat, sehingga aku tidak sanggup untuk melihat ke arahnya. Berat banget. Ngomong, dek, kue apa dirabi bapakku, itu beratnya minta ampun. Secara tidak sanggup untuk melihatnya secara langsung. Beban yang dia tanggung yang berat sulit untuk mengatakan itu gara-gara apa? Karena Muhammad ingin meminang istrinya itu, dan tidak lama lagi Zainab akan menjadi istri bapak angkatnya, menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu aku berjalan mundur, memalingkan tubuhku ketika berbicara kepadanya. Lalu berkata, wahai Zainab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk melamarmu, dek. Kue apa dirapi ambil bapakku. Dia ngomong jujur, terus diceraikan. Mendengar keinginan Muhammad yang disampaikan oleh suaminya Said, Zainab menjawab, aku tidak melakukan apapun sampai berkonsultasi dengan Tuhanku. Ya, aku tak sembahyang dhisik ya. Masih aku tak sembahyang dhisik. Zainab lantas masuk ke tempat yang biasanya digunakan untuk salat. Begitu masuk, ya Allah, iki maksudnya apa toh? Pada waktu Zainab sholat, turunlah ayat tersebut. Begitu ayatnya turun, Muhammad bergegas melaksanakan firman Allah, ketetapan yang barusan dia terima ini. Tiba-tiba datanglah Rasulullah ke sana dan langsung mengewek, mengentot, menggauli, mencampuri Zainab tanpa meminta izin siapapun. Tidak woro-woro, tidak bikin resepsi, tidak ada akad, tidak ada mahar, langsung masuk. Zainab, apakah kamu sudah mendengar apa yang disampaikan saya? Sudah Nabi. Ayo buka pakaianmu.
Loh, mau apa? Wis meneng ta. Sudah tahu kan? Sudah, ayo, ayo, ayo. Saya ingin beriwi-iwi. Kemudian Nabi SAW mengadakan walimah, pesta, setelah kejadian dulu, setelah berhubungan seks di tempat, baru buat resepsinya itu belakangan. Memberi kami makanan berupa roti dan daging, dan kami pun memakannya sehingga tiba sore. Nih, dalam sebuah riwayat tetap disebutkan, hingga tiba sore hari, dan para sahabat pun berpamitan. Ini tafsir. Saya hanya membacakan, tidak memfitnah. Jadi kalau ada orang muslim yang benar-benar Islam, harusnya Anda bersuka cita dan mengucapkan, Alhamdulillah, subhanallah, betapa mulianya perilaku nabiku. Kalau kamu konsisten sebagai orang muslim, yang beriman kepada Quran dan hadis, meneladani Rasulullah. Tapi kalau kamu malu, ya jangan jadi Islam. Masa kamu orang Islam, malu dengan perbuatan nabimu, bukannya kamu keluar dari ajaran ini, tapi kamu menyerang mengolok-olok orang Kristen agama lain. Itu ya tidak fair. Sebagai orang muslim, kamu harus membenarkan dan setuju dengan perbuatan ini. Bukan menyerang, menghina, memfitnah agama lain. Nih, kita lihat tafsir Ibnu Katsir ya, tadi itu kan tafsir Al-Qurtubi. Nih, Al-Watar, penjelasan Ibnu Katsir Al-Asab 37. Al-Watar artinya keperluan dan hajat. Setelah menyelesaikan urusannya, maksudnya menceraikan Zainab, yakni setelah Said selesai dari keperluannya dengan Zainab, lalu ia menceraikannya. Maka kami kawinkan kamu dengan Zainab. Allah yang mengawinkan Muhammad dengan Zainab. Dan yang mengawinkan Nabi SAW, dan yang mengawinkan Nabi SAW dengan Zainab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Muhammad itu dikawinkan dengan Zainab itu Allah langsung yang mengawinkan, tidak pakai kakek, tidak pakai orang tua, tidak pakai wali, tidak pakai saksi, tidak pakai mahar, tidak pakai apapun. Allah langsung. Dengan kata lain, Allah menurunkan wahyu kepada nabinya dan memerintahkan kepadanya untuk mengawini Zainab. Saya perintahkan kamu Muhammad, kawini Zainab. Saya sudah merestui tanpa wali, tanpa akad, tanpa mahar, tanpa saksi manusia, melainkan semuanya ditangani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mulia, ini perbuatan mulia dan benar di dalam Islam. Ini akhlak, perilaku insan kamil, manusia yang paling sempurna di dalam Islam. Ini. Jadi Allah yang memerintahkan. Karena Muhammad mendapat perintah Allah, turun ayatnya. Sebagai orang yang berserah penuh kepada Allah, dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan tanpa menunda-nunda. Ini orang yang beriman di dalam kategori Islam. Yuk. Nah, bedanya apa? Upaya Muslim ingin menyamakan perilaku Muhammad yang benar dan baik di dalam Al-Quran disama-samakan dengan Yehuda dan Tamar. Tidak sama. Apanya yang sama? Uang itu kejahatan kok. Itu dosa kok. Itu zina kok. Di kategori Alkitab, kategori orang Kristen, kategori orang Yahudi, perbuatan itu yang dicatat itu dosa. Kejahatan, dosa, dan kebenaran, dua-duanya dicatat di dalam Alkitab apa adanya. Tidak ditutup-tutupi. Perilaku yang saleh, perilaku yang bejat, semua dicatat apa adanya. Bukan berarti kita disuruh melakukan kebejatan-kebejatan, dosa-dosa yang tercatat di dalam Alkitab. Tidak seperti itu. Tidak sama, beda. Alkitab menuliskan semua apa adanya untuk menjadikan hikmah pelajaran buat kita semua di generasi sekarang dan di generasi kapanpun. Yang mana yang benar, yang mana yang kudus, yang mana yang saleh, ini. Yang mana yang dosa, mana bejat, mana perzinahan, yang akan dihukum Allah, ini. Semuanya diberikan apa adanya. Jadi serangan Muslim itu ngawur, tidak sesuai dengan konteks Alkitab dan apa yang kami imani. Itu semua ditulis benar dan tidak benar, baik dan tidak baik, saleh dan kejahatan, ditulis supaya menjadi pelajaran untuk kita renungkan, supaya kita berhati-hati. Dosa tetap dosa. Dan tidak pernah dibenarkan dan dilegalkan sedikit pun oleh Allah. Siapapun yang melakukan dosa akan dihukum, tidak peduli dia raja, dia nabi, apapun pangkatmu.
yang melakukan dosa akan dihukum Allah. Tidak peduli Daud, dia raja, dia penulis kitab Mazmur, berzina, Allah hukum, Allah adil. Dan semua perbuatan Daud yang benar dan yang salah dicatat apa adanya untuk kita pelajari di masa sekarang. Jadi tidak sama. Menyamakan Yehuda Tamar yang adalah kategorinya dosa dan terlarang dengan perbuatan Muhammad dan Zainab itu adalah sunnah yang boleh dilakukan oleh orang muslim di seluruh dunia. Tidak sama. Wong itu dosa, yang satu ini tidak dosa kok. Menyamakan ini salah besar. Yehuda, apalagi konteksnya, Yehuda tidak punya istri, dia duda cerai mati. Tamar, itu cuma janda. Sekalipun ini bisa menggunakan pembenaran, mau bersilat kata, loh saya kan tidak punya istri. Ya tidak masalah dong saya dengan menantu saya yang memang dia juga nggak punya suami. Tapi Yehuda dan Tamar tidak melakukan itu. Yehuda mengaku kesalahan, dan setelah dia mengaku kesalahan, dia tidak sentuh Tamar sampai mati. Dan kasus ini terjadi sebelum syariat Taurat diberlakukan. Yehuda tidak sentuh Tamar sampai mati. Ini pertobatannya dia. Jadi, apa yang dilakukan Yehuda dan Tamar termasuk Daud dan Batseba itu dosa. Bukan sesuatu yang boleh dilakukan atau dikategorikan dalam Islam seperti sunnah. Barang siapa melakukan perbuatan seperti Yehuda dan Tamar atau perzinahan Daud dengan Batseba akan mendapat pahala. Tidak ada yang semacam ini di dalam kekristenan. Perbuatan Daud dan Batseba itu dosa, bukan pembenaran dan legalitas. Ketetapan Allah, bukan seperti itu kategorinya. Apa yang dicatat bukan untuk dipelajari atau diteladani, tapi menjadi warning. Sekalipun dia punya kekuasaan tinggi, dia punya banyak tentara, dia raja, dia dianggap nabi, punya menuliskan banyak syair-syair lagu pujian yang dikumpulkan dalam kitab Mazmur. Sekalipun dia seperti itu, dosa tetap dosa. Daud yang melakukannya pun dihukum, dikutuk Allah. Semua dosa dan kebaikan dicatat dan ditunjukkan kepada kita di generasi sekarang. Apa yang dilakukan Yehuda Tamar dan Daud Batseba itu kekejian di mata Tuhan. Itu bukan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bukan ketetapan Elohim, bukan ketetapan Yahweh Adonai, bukan. Itu dosa yang dilakukan manusia, yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun lagi. Bukan firman Allah, bukan ketetapan Allah. Beda. Anak Yehuda sudah mati, jadi Tamar janda. Bedanya Said masih hidup. Jadi Zainab itu suaminya masih hidup. Tamar suaminya udah nggak ada. Said yang masih hidup, anak mantunya Muhammad, yang disuruh melamarkan istrinya. Lamarno bojomu yo, apa tak apik dadi bojoku. Said saknone. Apa sih nasib murah? Disuruh Nabi yang mulia untuk melamarkan istrinya untuk dinikahi Muhammad. Muhammad datang langsung masuk ke kamar, begitu ayatnya turun, nunggu ayatnya dulu dong. Nabi tidak akan bertindak tanpa ada perintah Allah. Ini orangnya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ayatnya turun, oke, boleh. Tuhan yang menginstruksikan boleh menikahi, langsung masuk ke kamar Zainab. Hai Zainab, ngapain? Mencampuri, menggauli, bersenggama dengan Zainab saat itu juga di kamar Zainab setelah ayatnya firmannya turun. Nih, tanpa akad, tanpa mahar, tanpa saksi wali, tidak ada resepsi. Resepsinya belakangan. Setelah dinaiki, digauli, baru setelah selesai bikin pesta. Kenapa? Saya sudah menikah. Kapan? Tadi. Nggak ada saksinya. Nggak ada. Allah kok. Allah yang menikahkan, saksinya Jibril. Loh, kan? Luar biasa. Ini kekhususan yang hanya boleh dilakukan oleh Muhammad. Yang lain nggak bisa seperti itu. Ini atas seizin Allah. Jadi tidak ada dosa sedikit pun menurut Islam atas apa yang dilakukan Muhammad. Ini perilaku yang mulia. Semuanya sesuai dengan ketetapan dan kehendak Allah. Ini benar dalam kategori Islam. Jadi, kalau kita lihat setelah kasusnya Yehuda Tamar, Taurat melarang
Tidak boleh mertua, enggak laki-laki atau mertua perempuan tidak boleh berhubungan seks dengan menantunya. Itu dosa. Beda dengan Quran. Boleh mertua berhubungan seks menikahi anaknya, anak menantu, jika itu istri anak angkat. Alkitab hubungan seks mertua dengan menantu dosa. Ayatnya tadi saya sudah bacakan. Itu perbuatan keji dihukum Allah. Dosanya akan tertanggung atas kepalanya sendiri. Kalau Quran beda. Hubungan seks mertua dengan menantu, pernikahan mertua dengan menantu boleh jika itu anak angkat. Tidak boleh jika itu mantan istri anak kandung. Nah, ini. Barang siapa yang melaksanakan pernikahan mertua dengan menantu, itu sunnah mengikuti hukum Allah, mengikuti firman Allah, meneladani perilaku Muhammad yang mulia, menikahi Zainab, sekalipun dia sudah punya banyak istri. Ini adalah mencontoh perilaku manusia sempurna di dalam Islam. Nih, polemikus Muslim nggak terima dengan apa yang saya posting, padahal tidak ada pun sedikit pun penipuan atau fitnah dari apa yang saya tulis. Inilah pembelaan maksimum oleh seorang pendeta terkenal. Saya bukan pendeta, goblok ya. Saya pengajar Kristen, bukan pendeta. Terkenal nggak terkenal agak ngurus. Saya nggak pernah mengurusi masalah ini, saya nggak narsis. Inilah pembelaan maksimum oleh seorang pendeta terkenal, Inyo Gracia Pilo, atas pernyataan mengapa Yesus terlahir dari keturunan anak najis, hasil zina Tamar dengan Yehuda. Pernyataan sebelumnya yang nggak bisa dijawab. Pernyataan sebelumnya yang tidak bisa dijawab oleh Inyo, oleh Gracia Pilo. Jika memang Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa, yang turun ke dunia, harusnya dia mampu memilih jalur kelahiran dari keturunan yang suci dan bebas dari zina. Lah karep-karepmu. Lah karep-karepmu. Kamu bisa ngatur, tak? Kamu bisa mengatur kamu lahir dari bapak, dari ibu yang siapa? Bisa kamu ngatur dari mana kamu lahir? Saya ingin lahir dari orang tua bapak Amerika, ibunya orang Bangladesh. Bisa kamu milih-milih kayak begitu? Goblok kan. Jika yang dipilih dari keturunan Yehuda harusnya sebagai Tuhan, dia mampu mencegah Yehuda dan seharusnya dia mampu mencegah Yehuda dari berbuat zina. Tuhan memberikan kebebasan free will, kebebasan untuk memilih manusia mau berbuat dosa apa tidak. Tuhan kasih kebebasan. Sekalipun manusia tidak ada yang bisa yang tidak berbuat dosa, Tuhan bisa bekerja melalui kita yang berdosa untuk melaksanakan kehendak Allah. Ini akan saya bahas masalah ini. Setelah ini saya akan jawab lagi postingan-postingan Hasan Badrun ini. Mbahmu apa orang di dosa? Bapakmu drun badrun, ibu bapakmu apa orang di dosa? Apa bapakmu orang pernah berbuat sesuatu yang tidak baik, yang kamu mungkin tidak tahu waktu dia masih kecil? Bapaknya, kakeknya, keturunanmu, apakah tidak ada yang berbuat dosa? Aduh, pertanyaan ini nggak masuk akal, konyol sekali. Jadi siapa yang bisa bantu ini jawab pertanyaan di atas? Gak ada yang bantu, saya akan jawab sendiri, ya. Oke. Nih, keturunan orang berdosa, iya. Semua leluhurnya Yesus, baik leluhurnya Yusuf maupun Maria berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Saya tanya, siapakah manusia yang keturunan malaikat? Siapakah manusia di dunia ini yang lahir dari manusia yang tidak berbuat dosa? Siapa? Tidak ada. Siapa yang orang tuanya, leluhurnya, kakek neneknya tidak ada yang berbuat dosa? Tolong maju. Tapi ini perbedaan saya dengan Katolik. Maria dikandung dengan dosa. Namun dia dari kecil hidup saleh yang kudus melebihi semua manusia yang ada di dunia, sehingga dia dipilih sebagai manusia yang terbaik yang pernah hidup di dunia untuk menjadi tempat berinkarnasinya Sang Firman. Ini pandangan ortodok. Maria punya dosa asal. Tapi karena dia terpilih sebagai manusia yang tersaleh, tersuci di seluruh dunia, sehingga dianggap Allah layak menerima Sang Firman berinkarnasi di dalam lahirnya, Allah menguduskan dia, menyucikan dia, supaya dia menjadi manusia yang layak
menerima Sang Firman berinkarnasi di dalam rahimnya. Ayatnya mana? Ini. Roh Kudus akan turun atasmu. Roh Kudus akan menaungi Maria. Dan engkau akan mengandungi seorang anak laki-laki. Di Lukas 1:35. Di saat Roh Kudus turun, menaungi, di saat itu Maria dikuduskan untuk layak dan sah menerima inkarnasi Sang Firman. Ini. Jadi Yesus dilahirkan tanpa dosa, iya. Bagaimana dengan Aminah? Apakah kalau kita menunjukkan ayat, ada ayatnya. Maria dikuduskan oleh Roh Kudus, oleh Allah sendiri sebelum Firman berinkarnasi. Tapi sekarang pertanyaan baliknya. Kalau mengatakan Muhammad mungkin diimani dikandung tanpa dosa, kakeknya Muhammad tidak berbuat dosa, semua adalah orang-orang yang berperilaku seperti malaikat. Pertanyaan saya, kapan Aminah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mana ayatnya? Maria ada ayatnya. Aminah ibunya Muhammad, mana ayatnya? Bahwa Aminah itu disucikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum melahirkan Muhammad. Mana ayatnya? Kalau Maria menerima inkarnasi Sang Firman di dalam rahim, ada ayatnya. Roh Kudus akan turun atasmu, disucikan, dikuduskan. Aminah, nggak ada ayatnya, itu klaim. Itu angan-angan teologis, asumsi teologis. Tidak ada ayatnya, klaim. Nih, yang terakhir, saya bertanya. Ingat ya, saya bertanya. Tolong jawab pertanyaan saya. Dijawab alhamdulillah, nggak dijawab ya silahkan, saya tidak terlalu memaksa. Apa agama orang tua Muhammad, Abdullah dan Aminah? Sebelum Muhammad lahir, sebelum Muhammad menjadi nabi dan mensiarkan agama Islam, saya mau tanya. Karena saya tanya, tolong kamu jawab. Dijawab silakan, enggak dijawab silakan. Agamanya Abdullah dan Aminah itu apa? Kitabnya apa? Apa yang dia baca? Bagaimana ritualnya? Saya kepingin tahu. Kedua, apakah Abdullah, Aminah, kakek-kakeknya, leluhurnya, bukan orang yang berbuat dosa? Apakah mereka adalah malaikat yang nuzul menjadi manusia yang melahirkan Muhammad? Tolong dijawab. Apakah leluhurnya Muhammad orang yang sama sekali tidak ada dosa sampai ke Adam? Tidak ada. Tunjukkan kepada saya. Jawabannya apa? Tolong dijawab. Ketiga, Muhammad dilahirkan oleh Abdullah dan Aminah. Saat ini posisi Aminah dan Abdullah itu ada di mana? Tolong dijawab. Karena saya sedikit tahu ada informasi penjelasannya di dalam hadis. Tapi saya tidak mau ngomong. Saya tanya, saya minta kalian yang jawab. Aminah, orang tuanya Muhammad dan Abdullah sekarang ada di mana saat ini? Hadis sudah memberikan pernyataan jelas. Hadis riwayat dari Muhammad menjelaskan orang tuanya Muhammad dan orang tuanya orang-orang yang lain saat ini ada di mana, itu ada di dalam hadis Muslim. Tolong kalian cari, selidiki apa bunyi hadis Muslim, hadis Bukhari mengenai keberadaan orang tua Muhammad saat ini. Nah, ini pertanyaannya. Karena saya tanya, silakan Anda jawab. Ya. Mau dijawab silakan, tidak dijawab ya silakan. Cari jawabannya yang terakhir. Orang tuanya Muhammad ini ada di surga atau di neraka. Tolong cari hadis ucapan Muhammad sendiri di hadis Muslim dan Bukhari. Saya memberikan kunci jawabannya, tapi saya tidak menjawab. Jawabannya ada di sini. Apa? Itu yang saya mau tanya dari kamu. Tolong jawab. Terima kasih. Jadi inilah jawaban saya sebagaimana yang diminta oleh Hasan Badrun dan berbagai polemikus Muslim yang belingsatan, yang kejat-kejat, yang kejang-kejang melihat postingan saya tentang perintah Muhammad kepada Said memerangi kaum Hisma setelah dan perbuatan Muhammad dan Zainab, 2 postingan yang terakhir. Apa yang diminta oleh Hasan Badrun sudah saya penuhi. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi di postingan yang berikutnya. Saya akan tergerak untuk membuka lagi data-data
perang-perang yang diperintahkan Muhammad kepada para sahabat untuk menyiarkan Islam. Tunggu seri berikutnya.